Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di bab terakhir dalam masalah adab-adab ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ke-16, kita berhenti di tanda wakaf tak kala membaca Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran, berhentilah di tempat wakaf-wakaf yang sudah ditentukan. Ya, kalau ibarat kata orang naik mobil itu berhenti di tempat yang ditentukan. Kalau di tempat parkir, berhenti di tempat parkir. Kalau di tempat parkir ada garisnya, maka mobil jangan keluar dari garis tempat parkir itu. Kalau berhenti di pinggir jalan, jangan berhenti di huruf P yang ada larangan parkir. Jangan berhenti atau stop di huruf S yang ada larangan stop. Kalau di jalanan saja seperti itu, maka lebih utama lagi kalau kita membaca Al-Quran. Ada wakaf yang memang sudah ditentukan oleh Nabi, disebut namanya wakaf nabawi. Wakaf nabawi itu adalah wakaf-wakaf yang sudah menjadi paten, seperti contohnya wakaf per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, itu per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, stop dulu. Ar-Rahmanirrahim, 3, dan seterusnya. Dan para ulama mengatakan wakaf nabawi, wakaf yang sudah ditentukan oleh Nabi itu, karena Jibril datang membacakan seperti itu. Ayat 1, 2, 3. Kalau kita membaca ayat seperti itu, maka ini lebih afdal. Kemudian ada juga wakaf yang ijtihad para ulama, ijtihad daripada ulama. Karena bentuk ayat ini masih berkaitan umpama dengan ayat yang sebelumnya, atau ayat ini diwakafkan kemudian ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Nah, ketika ada kaitan seperti itu, maka terkadang ditulis ada wakaf yang lebih afdal, langsung menyambung daripada berhenti. Ada yang berhenti lebih afdal daripada menyambung. Ada yang berhenti boleh, menyambung boleh. Banyak itu. Sehingga kalau kita buka Al-Quran, cetakan Kemenak Indonesia dengan cetakan Quran yang keluaran cetakan di Saudi, itu tanda wakafnya lebih banyak tanda wakaf yang ada di cetakan di Kemenak Indonesia daripada cetakan Quran yang ada di Mekah. Jangan terlalu bingung, kenapa beda anunya wakafnya. Itu ijtihad daripada ulama-ulama. Nah, tentu saja kalau kita ingin mengetahui wakaf yang baik, boleh dibaca langsung atau lebih afdal berhenti atau lebih afdal langsung dan sebagainya,
itu belajar mengenal tentang wakaf tadi. Wakaf atau tempat berhenti itu para jamaah bisa lihat di Quran. Kemenak di belakangnya itu biasanya ada tanda wakaf, ada titik 3, ya, ada gambarnya, tulisannya qala, ada mim, ada lam alif dan lain sebagainya. Itu bisa dibuka, dipelajari, kemudian pelan-pelan untuk dipraktekkan. Atau yang lebih praktis lagi adalah Quran yang sekarang ini, yang ada Quran warna-warni atau apa istilahnya itu. Nah, di situ ada wakaf ini, gambarnya ini, warnanya ini. Jadi tinggal memperhatikan saja. Membaca dengan seperti itu walaupun sedikit bacaannya, kita baca Quran tapi benar tempat berhentinya, maka ini lebih baik daripada bacanya yang banyak tapi tak hambur-hambur bacaannya. Karena ingat, di dalam beribadah bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Bukan hanya banyaknya tapi juga nilainya. Lebih baik sedikit tapi nilainya sempurna daripada banyak tapi nilainya tidak sempurna. Ibarat kata uang, lebih baik 1 lembar tapi harganya $100 daripada 10 lembar tapi setiap lembarnya umpama 100.000. Pilih mana? 1 lembar $100 atau 100.000 tapi 10 lembar. Tentu yang berakal milih 1 lembar saja. Tidak banyak biayanya, tidak banyak membawanya, dan nilainya lebih mahal juga. Nah, begitu juga dalam ibadah, bukan hanya dituntut kuantitas tapi juga kualitas. Salat tarawih umpama 20 rakaat tapi nang kaya dikejar hantu. Jadi orang lainnya dikejar hantu atau dikejar orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang tersebar di media sosial itu. Bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Ini sultum, salat tarawih 7 menit, saking cepatnya. Nah, yang seperti itu tidak pas. Perhatikan ini selanjutnya. Yang ke-17, ini banyak yang dilakukan, terutama orang-orang tua ini. Orang-orang tua tidak membuka kertas lembaran Al-Quran dengan jari yang dibasahi dengan ludah. Hukumnya haram. Nah, orang tua, tapi tidak tahu sekarang masih ada nggak seperti itu ya? Pakai lidah. Hukumnya haram. Kalau Al-Quran dibalik pakai liur. Apalagi sudah pakai liur, pakai ludah, tangan kiri lagi. Parah banget itu. Selesai baca Quran, taruh di lantai. Double-double itu haramnya. Dosanya berdouble-double. Kenapa tidak boleh membasahi Quran dengan liur? Karena liur adalah sesuatu yang kotor. Dia tidak najis, cuma kotor saja. Apalagi dia sikat gigi, habis makan jengkol lagi. Jangan. Kalaupun juga diperlukan basah, maka jangan pakai membasahi dengan liur. Ya, kalau Quran itu agak lengket ya. Kalau perlu pakai air, jangan pakai air liur, air apa begitu. Di bank kan begitu ya. Kalau di bank orang ngitung uang itu kan kayak ada tempat kecil gitu di depan tempat ini penghitungan uang. Kalau dia manual, dia pegang, dibasahin tangannya, kayak ada tutup botol begitu. Ada sponnya, dibasahin tangannya. Cek. Kalau lengket, karena kan kalau uang baru itu kan kalau dipegang itu kayak gimana begitu, ya. Licin kasar gitu, banyak licinnya daripada kasarnya. Ingatin ya. Cuman alhamdulillah orang kita ini jarang sudah yang membasahi Quran, membalik kertas Quran pakai liur tadi. Orang bahari itu rancak itu ya.
Jangan seperti itu. Hukumnya kata ulama haram karena mengotori Al-Quran. Kemudian yang ke-18, apabila kita diberikan Al-Quran, maka sebaiknya kita berdiri, mengambilnya dengan cara berdiri. Jadi kalau kita megang, dikasih Al-Quran, berdiri, menghormatin Al-Quran tadi. Kenapa? Ya tadi kata ulama, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang kita bisa rasakan itu adalah Al-Quran. Itu mukjizat Nabi yang kita bisa baca sampai sekarang, Al-Quran. Dan Al-Quran ini sepakat para ulama adalah mukjizat Nabi yang paling besar. Kalau mukjizat yang lain sudah tidak ada lagi. Nabi membelah bulan, tidak pernah kita tahu. Walaupun ada tanda-tandanya kalau kita buka di YouTube itu kan ya, buka di Google, para astronot melihat ada retakan bulan. Buka saja di Google itu ceritanya. Nabi berbicara dengan gazal, dengan kancil. Nabi berbicara dengan pohon. Nabi berbicara dengan batu-batuan. Nabi berbicara dengan onta. Kita nggak nemukan lagi itu. Cuma disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan para ulama mengatakan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu lebih daripada 300 mukjizat. Dan semua para nabi yang Allah berikan mukjizat kepada nabi, para nabi zaman dulu itu ada juga dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun tidak sama, maka kata para ulama, Allah akan memberikan yang lebih besar daripada mukjizat Nabi zaman dulu. Nabi Musa membelah lautan. Apakah pernah kita mendengar Nabi kita membelah lautan? Tidak ada. Tapi Nabi kita lebih besar lagi yang dibelahnya, bukan lautan yang dibelah tapi bulan. Nabi Sulaiman bisa bergerak dari timur sampai ke barat dunia, timur dunia sampai barat dunia. Pertamanya Nabi Sulaiman punya kuda terbang, punya kuda terbang. Ya, kemudian diganti oleh Allah dengan angin. Karena waktu itu Nabi Sulaiman punya kuda terbang. Itu yang Nabi Sulaiman mau kemana-mana pakai kuda terbang itu. Suatu ketika Nabi Sulaiman sedang ngasih dengan kudanya, melihara kuda, merapikan kuda begitu. Karena kudanya ini kan lain daripada yang lain, dia punya sayap. Keasikan bermain dengan kuda, keasikan bersih-bersihin kuda, sampai terlewatlah waktu asar. Beliau nggak sempat melaksanakan sholat di sore hari. Karena konon ya, Nabi Sulaiman itu sholatnya itu cuma sambil berdiri. Nabi Sulaiman itu sholatnya cuma berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu kan meninggalnya dalam posisi berdiri. Para ulama ada yang mengatakan Nabi Sulaiman itu posisinya berdiri dalam keadaan sholat. Kalau Nabi Yunus itu sholatnya cuma sujud saja. Nah, itu ada yang mengatakan Nabi Yunus. Nah, yang sempurna sholatnya adalah Nabi kita. Nabi kita ini sama dengan tata cara sholatnya Nabi Ibrahim. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, para ulama bagaimana Nabi disuruh sholat, ya, mimpin jamaah sholat para nabi dan rasul di 5 tempat, di Mekah, di Madinah, di Tursina, di Bethlehem, sama di Aqsa. 5 kali Nabi sholat. Padahal Nabi Jibril belum mengajarkan sholat, tapi Nabi tahu tata cara sholat. Maka beliau mengambil tata cara sholatnya Nabi Ibrahim yang ada berdiri, ruku, sujud, duduk dan seterusnya. Nabi Sulaiman tadi kita kembali asik-asik lagi melihara, dia punya kuda terbang. Terlupa dengan sholat asar, dengan sholat sore hari. Karena dia terlupa, lalu Nabi Sulaiman menyesal, wah ini gara-gara kuda ini
melalaikan aku dengan Allah Ta'ala. Maka akhirnya Nabi Sulaiman pun menghilangkan kuda itu dari hatinya. Artinya, sudahlah, gak usah dirawat. Gara-gara kuda ini aku lupa dengan Allah Ta'ala. Menyesal dia. Menyesal, akhirnya Allah tahu itu. Kata Allah, wah hebat Nabi Sulaiman. Cuman gara-gara kuda saja sampai melupakan aku untuk salat. Akhirnya dia tinggalkan kuda itu, kembali kepada aku. Maka kata Allah, gara-gara engkau memuliakan aku, kata Allah, maka aku akan berikan kepadamu wahai Nabi Sulaiman yang lebih hebat daripada kuda terbang. Apa itu? Angin. Coba lihat Nabi Sulaiman, sekali dia lalai dengan sholatnya, gara-gara kuda ditinggalkan kuda tadi, kembali kepada Allah Ta'ala. Lah kita ini berapa kali dalam sehari lupa dengan Allah Ta'ala, nggak ditinggalkan dunia itu malah tambah dikejar lagi. La ilaha illallah. Nah, itu karena mementingkan Allah, maka Allah berikan yang lebih baik kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa timur ke barat dengan menggunakan angin tadi. Nabi kita pernah nggak seperti itu? Orang ke Madinah saja Nabi naik onta, hijrah 1 mingguan kurang lebih. Ya kan ya? Tapi ternyata mukjizat Nabi kita lebih hebat daripada Sulaiman. Apa itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan perlu diketahui ya para jamaah, mukjizat ini itu keluarnya adalah saat detik-detik mendesak saja, pada saat-saat terdesak saja. Tidak mestinya gara-gara seperti itu tiap kali Nabi menggunakan mukjizat. Tidak. Itu mukjizat digunakan pada saat-saat genting saja, dan itu semuanya izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Kalau Nabi Isra Mi'raj bisa sampai ke langit, kenapa Nabi kita nggak pergi ke Madinah pakai burak saja? Jawabannya ya tadi, karena mukjizat itu keluar pada saat waktu-waktu genting saja. Dan kembali semuanya itu karena izin dari Allah Ta'ala. Kalau ke Madinah Allah tidak mengizinkan pakai burak, Allah mengizinkan pakai onta saja. Kalaupun seandainya Nabi mau, Allah pasti izinkan. Tapi Nabi nggak mau, supaya tahu bagaimana beratnya hijrah itu. Bagaimana beratnya hijrah itu. Hijrah itu penuh tantangan, penuh godaan. Banyak orang yang melecehkan. Itu hijrahnya Nabi Hissiyah, secara kasat mata, perpindahan seluruh jasad dan ruhnya dari Mekah menuju ke Madinah. Nah sekarang kita tidak ada lagi hijrah seperti itu, tapi makna daripada hijrah itu tetap ada. Dulu tidak sholat, sekarang kita sholat. Dulu perempuan tidak pakai hijab, sekarang pakai hijab. Dulu suka maksiat, sekarang bertobat. Pada saat kita mau bertobat itu, godaannya berat sekali. Godaannya berat sekali. Nah itu Nabi mengajarkan hijrah itu berat. Kalaupun seandainya Nabi mau, bisa saja Nabi sekali berangkat ke Mekah, ke Madinah itu bolak-balik Mekah Madinah pakai burak, tapi Nabi nggak mau. Ya, tujuannya adalah supaya Nabi memberikan ajaran kepada kita bahwa hijrah itu berat. Nah, jadi kita kembali hormatin Al-Quran tadi, karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi yang paling besar. Ketika kita megang Al-Quran, bawa dengan tangan kanan, seperti yang kita ceritakan kemarin ya, taruh di dada. Kami diajarkan waktu kecil tuh kalau bawa Quran, taruh di dada, tangan kanan, kemudian didekap, kalau bisa 2 tangan jalan. Orang Bahari itu mengajarkan kita, guru-guru ngaji kita. Yang saya cerita kemarin, yang sebelum Ramadan saya berangkat umrah itu bawa jamaah, itu saya lihat ada perempuan entah dari Pakistan atau dari mana itu. Dia taruh Qurannya di mana? Di kepala. Taruh Quran di kepala, jalan dia. Saya bilang enggak jatuh tuh Quran di kepala. Kalau kita kan orang kita ini bawa yang di kepala apa? Gado-gado, ibu-ibu Madura tuh. Berapa kilo di kepalanya tahan saja dari bawah itu. Nah jatuh aneh juga. Goyang-goyang enggak jatuh. Nah ini bukan lagi gado-gado, tapi Al-Quran dia taruh di kepalanya dia. Saya lihat gitu, Masya Allah nih orang. Kenapa memuliakan Al-Quran? Karena
menurut dia Al-Quran itu kepala ini paling mulia, maka ditaruhlah di atas kepala. Kalau orang kita kalau taruh kepala kan agak gimana gitu, tapi taruh di dada. Kenapa? Karena kemuliaan seseorang itu artinya dari dalam hatinya. Taruhlah Al-Quran di dada sini supaya ibarat kata nur cahaya Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati. Subhanallah. Muliakan Al-Quran ya. Nah, disunahkan kalau dikasih orang Quran kita berdiri. Begitu juga kalau ngambil Quran begitu dengan berdiri, jangan sambil berebang wah begini. Anggaplah kita muliakan Al-Quran tadi. Gimana kalau kita terima tamu? Ya, apalagi tamu terhormat begitu. Pasti kita sambut dengan berdiri. Selanjutnya, apabila ada seseorang yang ingin berbicara dengan kita pada saat kita baca Al-Quran, maka sebelum kita berbicara dengan orang itu, kita dianjurkan dalam hati minta izin dengan Allah Ta'ala. Dalam hati saja ya. Lagi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba orang datang, Pak Haji, stop kita kan ya. Sebelum kita ngomong, kita bilang dulu sama Allah Ta'ala, ya Allah minta izin mau ngomong sebentar. Kenapa? Karena ibarat kata saat kita baca Quran itu kita lagi berbicara dengan Allah Ta'ala. Kita lagi ngomong nih. Kita lagi jawab-jawaban sama Allah Ta'ala. Nah itu. Makanya ada ulama yang mengatakan gini ya, kalau aku ingin mendengar ucapan Allah Ta'ala, aku baca Quran. Kalau aku ingin mendengar Allah berbicara denganku, aku baca Quran. Tapi kalau aku yang ingin berbicara dengan Allah Ta'ala, maka aku sholat. Kalau Allah yang ingin berbicara denganku, aku kepingin Allah yang berbicara denganku, aku baca Quran. Kalau kita baca Quran seakan-akan Allah itu berbicara dengan kita. Tapi ketika aku ingin berbicara dengan Allah, aku yang kepingin ngajak Allah bicara. Allah cuma dengarkan, aku yang bicara. Saat itu aku melaksanakan sholat. Kalau aku sholat seakan-akan aku lagi bicara dengan Allah Ta'ala, Allah dengarkan aku. Tapi kalau baca Quran seakan-akan Allah yang berbicara denganku dan aku sedang mendengarkan ucapan Allah tadi. Ada sampai segitunya tuh para ulama. Maka ketika Allah ngajak bicara kita atau Allah ngomong lagi nasihatin kita, Allah lagi nasihatin kita, rasanya nggak pantas ketika ada orang, kita lagi dengar ucapan Allah, lalu ada orang ngajak ngomong sama kita. Maka saking tingginya adab ini, maka kata ulama, ketika kita baca Quran lalu ada yang ngajak bicara, sebelum kita bicara kita bilang dulu dalam hati saja, ya Allah minta izin, ya minta izin untuk berbicara sebentar. Bahkan ada ucapan dari ulama ya, Dusturun ya Rabbi ukallimu abdaka fi hajati kada. Ada orang yang mengucapkan demikian, ulama nih ya. Ini saking tingginya adab tadi. Dusturun ya Rabbi ukallimu abdaka fi hajati kada. Ya Allah, aku izin kepadamu untuk menghentikan bacaan Al-Quran ini sebentar saja. Karena ada seorang hamba yang ingin berbicara denganku dalam masalah hajatnya dia. Dusturun ya Rabbi ukallimu abdaka fi hajati kada. Ada tidak Pak? Nah, itu saking adabnya tinggi ya. Nah, dan sebenarnya tidak pantas kalau seandainya kita lagi saking baca Al-Quran, lalu kemudian kita sambil ngomong, sambil cukur, tidak pantas. Apalagi yang diomonginnya masalah yang enggak karuan. Ini sangatlah tidak pantas, karena seakan-akan tadi apa ya? Allah lagi ngomong, bicara sama kita. Allah lagi nasihat kita. Allah lagi nasihatin kita. Kita diam.
dan tidak ada adabnya kalau seandainya Allah lagi nasihatin kita kemudian kita ngomong sama orang. Itu kita tuh. Jangankan kita mendengar Al-Quran saja kalau kita ngomong tuh nggak pantas, apalagi kita baca sendiri. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan, perhatikan bacaan Quran itu supaya kalian mendapatkan rahmat. Kiai Haji Muammar Ziah yang legenda Indonesia itu ya, orang Indonesia, Muammar ya. Di YouTube tuh ada itu. Ketika lagi beliau ngaji nih, tampil begitu, ibu-ibu heboh, ribut banget. Suruh berhenti nggak mau, akhirnya kata beliau, saya berhenti dari baca Quran, saya turun aja dari panggung. Ini jamaah nih nggak punya adab. Ini kan kori internasional nih, legenda Indonesia dari timur sampai ke barat Indonesia itu hampir tiap hari mendedangkan suara beliau di masjid-masjid di mushola. Legenda Indonesia itu. Ketika beliau lagi ngaji gitu ya, lagi baca Al-Quran, tampil di daerah mana gitu, Jawa Barat, ribut penonton, marah beliau, udah punya adab ini, turun beliau, pulang beliau. Tidak ada urusan, supaya ngasih tahu nih bahwa tingginya adab mendengarkan Al-Quran tadi. Kalau orang baca Quran saja kita mesti mendengarkannya dengan seksama, apalagi kalau kita yang baca Quran, apalagi yang kita lagi baca Quran. Tidak pantas lah sambil baca sambil ngomong, sambil baca sambil ngomong, tidak pantas. Tadarusan Al-Quran, ketika tadarusan Al-Quran betul-betul bagus bacaannya. Nah seperti itu tuh. Ada Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani mengatakan, walihadzal adabi halawatun 'azimatun yajiduha sahibuhu la yu'adiluha halawatan. Thumma in ghafiltu 'anil isti'dzan wa kallamtu insana fala budda min istighfari lillahi tabaraka wa ta'ala hatta yulqiyallahu ta'ala fi qalbi annahu qabila istighfari. Kata Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani, dalam menjaga adab semacamnya ini terdapat kenikmatan yang sangat besar yang akan didapatkan bagi pelakunya. Suatu ketika, suatu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Kemudian jika sesuatu hari aku lupa tidak minta izin lebih dahulu sebelum berbicara kepada seseorang, maka aku mewajibkan kepada diriku, kata Al-Imam Abdul Wahab, aku akan mewajibkan kepada diriku untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hatiku merasa bahwa Allah telah menerima istighfarku. Nah itu Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Saking adab, saking tingginya adabnya dengan Al-Quran, ketika baca Al-Quran tiba-tiba ada yang ngajak ngomong, beliau bicara begitu tanpa minta izin sama Allah Ta'ala, maka aku minta ampun sama Allah Ta'ala, seakan-akan aku tidak beradab waktu itu. Istighfar, minta ampun, sampai aku merasa Allah mengampuni diriku. Coba lihatlah kalau kita khataman Al-Quran itu ada doa di akhir khatam Quran. Kalau doanya versi Kemenak itu panjang itu. Versi Quran yang cetakan Kemenak itu panjang doanya. Ya, di situ ada doanya yang artinya, ya Allah maafkan aku ketika aku baca Al-Quran kurang serius, maafkan aku kalau aku baca Al-Quran wakafnya nggak pas, maafkan aku kalau aku baca Al-Quran mulutku, kata orang Banjar, tegelimpas. Apa tegelimpas dia? Terpeleset. Mau huruf bilang zai jadi za, atau huruf za jadi zai, tegelimpas, minta maaf ya Allah. Atau kurang adab pada saat baca Al-Quran, minta maaf. Lihat tuh,
Quran doa versi apa namanya itu, versi Kemenang. Panjang itu doanya. Kalau yang tahu artinya, bagus sekali doa itu. Kalau orang yang nggak tahu artinya, ya asal-asalan saja. Itu saking tingginya adab tadi dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya dianjurkan ketika menghatamkan Al-Quran untuk mengajak para kerabat, keluarga serta sahabat yang lain agar bisa menghadiri khataman Quran tadi. Sudah khataman Quran di masjid? Belum. Kapan khataman tadarusan? Belum tahu. Ada nggak tadarusan habis tarawih? Ada ya. Ketika khataman Quran itu ajak orang lain, ajak rame-rame. Makanya kita ya ingat Bahari ya, bukan Bahari sampai sekarang. Kalau ada khataman Quran di anak TK itu, dibikin wisuda akbar katanya, rame. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk memuliakan Al-Quran. Dan adatnya orang Banjar, apalagi orang Bugis, ya sama aja kurang lebih. Ketika khataman Al-Quran itu pasti ada lakatan, ada lakatan putih ke apa, lakatan itu ada hintinya, pasti itu wajib tuh. Sebenarnya nggak ada kewajiban, cuman itu wajib bagi adat kita ketika khataman Al-Quran orang kita. Tapi kalau salapi dikit-dikit bid'ah aja, salapi itu. Jadi pernah ditanya, kenapa itu kok pakai ketan aja, apa maksudnya? Pokoknya wajib ibarat kata itu kalau khataman Quran. Tidak lain tidak bukan katanya ini cuma aja, filosofi lah bahasa kita zaman sekarang. Orang Bali katakan aja ini biar orang tuh tafaulan, mudah-mudahan Al-Quran itu lengket di dalam hati, di dalam akhlak sebagaimana lekatan ini lengket, saling tempel menempel. Dikasih hinti manis supaya manis di dalam membaca Al-Quran. Khataman rame-rame begitu ya. Undang khataman Quran di sini di sana itu rame. Kumpul rame-rame. Sebagaimana Imam Qatadah berkata, Al-Imam Qatadah, kana Anas bin Malik idza khatamal Qur'ana jama'a ahlahu wa da'ah. Rawa Abu Dawud. Kata Imam Qatadah adalah Sayyidina Anas bin Malik, sahabat. Anas bin Malik pembantunya Nabi kita Muhammad SAW selama 10 tahun. Apabila beliau ingin mengkhatamkan Al-Quran, maka Anas bin Malik akan mengumpulkan keluarganya, anak istrinya dan semuanya, dan berdoa bersama-sama. Ini yang kita katakan kemarin, bahwa salah satu waktu yang paling mustajab adalah pada saat mengkhatamkan Al-Quran. Kumpul. Walaupun yang baca cuma kita aja, satu orang satu khatam yang kita khatamkan, tapi ketika khataman panggil orang lain. Dan itulah adat kita kalau mau kawinan juga begitu kan ya, ngadakan pengajian khataman Quran. Khataman Quran. Dia adat kita itu. Sebelum akad nikah, besok hari akad nikah, ya hari ini atau 3 hari sebelum akad nikah khataman Quran dulu. Ngundang ibu-ibu pengajian. Kalau ada bapak-bapaknya ngundang guru, ngundang ustaz, ngundang kiai. Yang mau nikah ini khataman Quran ya. Rame-rame kumpul di situ. Dan begitu juga dalam Musnad Ad-Darimi. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Fa idza arada an yakhtima a'lama Ibnu Abbas fa yashhadu dzalika. Rawahu Darimi. Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, sesungguhnya dia mengutus seseorang untuk mengabarkan kepadanya tentang seseorang yang sedang baca Al-Quran.
Kemudian tatkala orang tersebut akan menghatamkan Al-Quran, maka utusan Ibnu Abbas tadi, Abdullah bin Abbas, memberikan kabar kepada beliau, kemudian beliau ikut menghadirinya. Jadi Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, beliau ini kalau ingin, beliau ini mengutus orang, coba kamu datangi orang sana, sudah khatam gak Al-Qurannya? Kalau di sana sudah mau khatam, kabari aku. Maka utusannya Abdullah bin Abbas nih nanya, kamu sudah khatam ke Al-Quran? Nih, entar lagi khataman. Maka utusan ini kembali memberi kabar kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas sudah mau khataman. Maka ketika dengar itu beliau datang untuk menghadirinya. Padahal yang baca Quran bukan beliau, yang baca Quran orang lain. Tapi karena ingin mendapatkan keberkahan tadi pada saat khataman Quran, beliau hadir. Nah begitu juga kita di masjid-masjid, di mushola, penutupan di khataman Quran, maka undang orang supaya ramai orang datang, nasi padang. Jangan cuma ote-ote, nasi padang biar ramai gitu kan ya. Dikit lagi ya. Adab-adab tak kalah menghatamkan Al-Quran. Satu, dianjurkan mengadakan acara tersebut pada permulaan pagi atau permulaan malam. Pagi atau di malam. Kalau hari biasa ya bukan puasa ya pagi gitu kan ya. Makanya biasanya kalau ada wisuda akbar atau anak TK biasanya kan mengadakannya di pagi hari. Atau di malam. Ini yang paling baik. Tapi nggak mesti juga, kalau waktunya umpama siang ya siang. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi berkata, wa amma man yakhtimul Quran al-karima fi ghairi salatin wal jamaah alladzina yakhtimuna mujtami'in fa yustahabbu an yakuna khatmuhum fi awwalil laili aw fi awwalin nahar. Al-Adhkar As-Safhah halaman 193. Kata Imam Nawawi, adapun yang menghatamkan Al-Quran bukan pada saat sholat dan bukan pada saat berkumpul menghatamkan Al-Quran, ini bukan dalam keadaan sholat nih, maka sebaiknya dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran itu di awal malam. Ini antara maghrib dengan isya lah bahasa kitanya, atau di pagi hari ba'da subuh, ya sebelum timbul matahari, khataman Quran. Tapi kalau dalam sholat, ya dalam sholat. Seperti mohon maaf, kami di pesantren kemarin menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam 17 Ramadan. Jadi sholat tarawih terakhir malam 17 itu khataman Quran dari wadduha sampai habis. Dari malam pertama, kedua, ketiga tarawihnya itu anak-anak baca Quran adalah 2 juz kurang 1 lembar setengah. Saya pernah mimpin waktu itu 1 malam atau 2 malam, yang lainnya anak-anak semuanya. Malam 17 kata saya, Abu Yanti hadir malam 17 sekalian liburan. Malam 17 itu kita ngadakan buka bersama, sholat tarawihnya khataman Quran. Itu kalau sholat berjamaah. Tapi kalau bukan dalam keadaan sholat, menghatamkan Al-Quran itu bisa di awal malam atau di awal pagi, seperti ba'da subuh. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena doa yang tak kalah khataman Al-Quran itu sangatlah mustajab. Sebagaimana Nabi kita Muhammad dikatakan, ya, idza khatamal abdul Quran, Nabi bersabda, sallat alaihi, yani al malaikata inda khatmihi situna alfa malakin. Intaha al-jam'us shaghir. Disebutkan dalam riwayat, jika seseorang hamba telah menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat akan mendoakannya. 60.000. Kita aja Pak kadang melihat, kalau seandainya melihat, oh satu regensi ini penuh dengan malaikat. Orang pada saat menghatamkan Al-Quran, malaikat yang hadir sebanyak 60.000 malaikat. Ketika kita berdoa situ, pasti malaikat mengaminkannya. Makanya yang dikatakan tadi,
waktu yang paling mustajab menghatamkan Al-Quran adalah pada saat waktu yang paling mustajab berdoa adalah salah satunya adalah saat menghatamkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya banyak lagi sih ya. Itu yang penting-pentingnya. Nah, jadi nanti khataman Quran, undang orang lain rame-rame, ya, adakan acara begitu khataman Quran. Baik, cukup sekian dulu. Ini hari terakhir di bulan puasa. Perkiraan mungkin hari rayanya hari apa? Jumat kan? Ya, mungkin Jumat hari raya Idul Fitri. Nah, nanti kalau hari raya Idul Fitri itu hari Jumat, kelihatan tuh yang mana orang beriman, yang mana orang Islam. Kalau hari raya ini hari Jumat, kelihatan tuh yang mana orang Islam, yang mana orang beriman. Ketika salat Id, itu yang hadir orang Islam semua itu. Sini kalau salat Jumat, salat hari raya, penuh. Jangankan perempuan, laki-lakinya aja gak muat masjidnya, sampai kemana-mana. Itu yang hadir semuanya orang Islam itu. Tapi nanti waktu siangnya salat Jumat, nah itu orang beriman. Separuh yang hilang laki-lakinya. Kemana gak ada salat Jumat? Padahal salat Jumat hukumnya wajib, salat Id hukumnya sunnah. Tapi sebagian kita kalau nggak salat hari raya itu rasanya berdosa besar itu. Ya. Nah, itu jadi kalau mau tahu orang Islam orang beriman, lihat yang pagi salat Id itu orang Islam semua. Siangnya salat Jumat itu adalah orang beriman. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah kita sambung lagi ya nanti setelah hari raya. Hari pertama Lebaran kita nggak ada pengajian, insyaallah nanti setelah seminggu atau setelah hari raya tepat baru kita sambung lagi pengajian bab muamalat dalam fikih. Insyaallah nanti di bulan Juli kita akan buka lagi umrah ekonomis musim awal dari setelah pulang haji, bulan Juli atau bulan Agustus. Tapi insyaallah bulan Juli lah ya, akhir Juli. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah gratis, umrah ekonomis, harganya 29 juta ya, 29 juta sudah dari Balikpapan. Cari aja sebalikpapan, kayaknya belum ada lagi harga 29 juta yang sebalikpapan. Yang ada 32, itu pun dari Jakarta berangkatnya. Nah, kita insyaallah 9 hari 29 juta sudah berangkat dari Balikpapan. Ya, sudah berangkat dari Balikpapan sampai ke Saudi. PP sudah lengkap itu insyaallah. Perlengkapan umrah semuanya dapat. Jadi siapa yang berminat siap-siap untuk membuat paspor, vaksin 1 2 3. Nanti setelah Idul Adha kita langsung daftarkan bareng sama saya. Mungkin hampir tiap bulan nanti berangkat umrah itu. Jadi siapa ada yang kepingin mau berangkat, kita berangkatkan. Ada 5 jamaah saya bawa. Ya, insyaallah karena kita buka cabang ya dari Surabaya. Alhamdulillah ada kemarin tuh harganya 30 berapa? 38 lah berapa? Hotelnya jauh, 3 kilo. Ada 3 kilo naik bis, berapa harganya? 38. Waduh, kata saya kemahalan itu, sudah mahal jauh lagi hotelnya. Sama saya aja 29 kata saya. Ya, kejauhan tuh. Kalau hotel jauh tuh sebenarnya harganya itu ya 29 juta. Kalau hotel jauh tuh 29. Ya ala kulli hal seperti itu. Di Surabaya di mana tuh ada saya lihat harga 23 juta itu. 23 juta. Tapi mungkin ya tadi umrahnya jauh itu. Kalau harga 23, 25 itu wajar saja kalau hotelnya jauh pakai bis. Tapi bis itu disediakan disediakan sama pihak pihak hotel. Pihak hotel. Itu yang biasanya yang hotelnya jauh-jauh itu orang-orang Turki. Orang Turki jauh-jauh dia. Nah, hotel jauh itu sebenarnya hotelnya bagus, besar, bagus. Cuman jaraknya aja jauh. Ya, jaraknya jauh, harganya murah, tapi hotelnya besar. Ya, hotelnya besar. Nah, karena dia jauh, harganya dimurahin, makanya ada orang yang ngambil 29, 30. Ya, ada travel 30 berapa? 38 ke 3 berapa harganya itu. Jauh hotelnya, la ilaha illallah kata saya. Sampai hilang-hilang orangnya. Berapa kali hilang di sana.
Ala kulli hal seperti itu ya. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.